Saya melihat negara, pemerintahan, dan pemimpinnya dalam perspektif baru sangat diperlukan sekarang ini. Kita mah pandemi COVID-19 yang belum ada tanda-tanda akan berakhir di tengah sengketa dunia bisnis vaksin yang dilihat oleh pemerintahan sebenarnya juga dilihat oleh yang berada di luar pemerintahan. Hanya sikap keras kepala dan ngotot di kedua belah pihak, terutama dari dalam pemerintahan, itulah menyebabkan semuanya itu menjadi nampak tidak terselesaikan. Pada hari-hari ini, delivery dari kinerja pemerintah sangat diperlukan. Rakyat sedang dalam penantian, dalam kesabaran yang luar biasa. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yang muda-muda harus tampil. Inilah digital democracy. Saya sekarang punya cara melihat negara dan pemerintahan juga kepemimpinan Pak Jokowi dengan cara yang berbeda, karena pertama-tama saya berada di luar sistem pemerintahan. Itu sebabnya saya melihatnya dari luar, dan juga ada banyak faktor lain yang sebenarnya melengkapi keharusan kita untuk melihat pemerintahan negara dan pemimpinnya itu dengan perspektif yang berbeda. Dan ini memang memerlukan semacam keluasan pikiran, keluasan hati, dan perspektif tentang negara dan pemerintahan hari ini dan masa depan bangsa kita. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum ada tanda-tanda akan berakhir, di tengah sengketa dunia bisnis vaksin yang menyebabkan kita nampak sebagai korban dalam kebingungan, di tengah krisis ekonomi global yang mengancam, di mana perusahaan-perusahaan besar dunia berhenti beroperasi dan melay-off pegawainya secara masif di seluruh dunia. Di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, maka cara melihat negara, pemerintahan, dan pemimpinnya dalam perspektif baru sangat diperlukan sekarang ini. Kita memerlukan semacam kearifan untuk berhenti meributkan cara berpikir yang terlalu diametral. Kita memerlukan semacam kearifan jalan tengah. Sebab apa yang dipersoalkan oleh oposisi juga dipersoalkan oleh pemerintahan. Apa yang dilihat oleh pemerintahan sebenarnya juga dilihat oleh yang berada di luar pemerintahan. Hanya sikap keras kepala dan ngotot di kedua belah pihak, terutama dari dalam pemerintahan, itulah menyebabkan semuanya itu menjadi nampak tidak terselesaikan. Pada hari-hari ini, delivery dari kinerja pemerintah sangat diperlukan. Rakyat sedang dalam penantian, dalam kesabaran yang luar biasa. Itulah sebabnya saya terus terang mengusulkan agar Presiden yang dilantik pada saat COVID belum ada sudah membawa narasi rekonsiliasi, kembali memikirkan masa depan dari rekonsiliasi kita di tengah dunia yang seperti sekarang ini, di tengah rakyat kita yang melemah, di tengah ancaman resesi yang semakin mendekat dan terjadi hari demi hari, mengancam lumbung-lumbung rakyat, mengancam perut dan kesejahteraan kita secara umum. Maka dari itu saya sekali lagi memohon agar Presiden memikirkan rekonsiliasi secara lebih serius. Hentikanlah pejabat-pejabat yang konfrontatif, yang sok jago, sok mau menang sendiri, sok mengerti persoalan, menganggap rakyat kecil, menganggap oposisi remeh, bahkan membangun permusuhan kepada sikap-sikap kritis. Sungguh ini tidaklah merupakan pikiran awal dari Presiden yang berpidato pada saat pelantikan, bahkan sebelum ada COVID, bahwa dia akan mengatur rekonsiliasi. Di sampingnya ada Pak Ma'ruf Amin, Ketua Majelis Ulama, yang kita terima atau tidak, dia pernah menjadi bagian yang secara sangat keras menghantam pikiran dasar pemerintahan, terutama dalam kasus yang terjadi di masa-masa lalu. Di samping Presiden ada Pak Prabowo, lawan tanding beliau, yang kemudian direkrut menjadi Menteri Pertahanan. Jadi wajah-wajah rekonsiliasi di awalnya itu nampak sekali di tubuh pemerintahan, tapi eksekusi lanjutannya sungguhlah menyedihkan. Pikiran-pikiran besar tentang rekonsiliasi itu tidak diterima. Menggunakan ideologi sebagai alat permusuhan, menggunakan Pancasila untuk membuat atau menyalahkan orang, itu masih sangat dominan. Karena itu seharusnya inilah yang harus dihentikan. Itu yang pertama menjadi bottom line daripada sikap positif negara terhadap rakyat. Sebab kalau niatnya itu tidak rekonsiliatif, ya ketegangan akan semakin memuncak.
Padahal Pak Jokowi tidak akan bertarung lagi, dia tidak perlu musuh lagi. Dia tidak akan ikut dalam kontestasi 2024. Dia nggak punya partai politik, dia bukan pengurus, dia bukan ketua umum. Dan seharusnya dia tidak perlu menjadi bagian dari konfrontasi dan sengketa. Seharusnya dia naik menjadi negarawan yang memimpin kita dalam persatuan Indonesia, mengajak kita melangkah menuju dan meluncur ke depan. Itu yang pertama yang saya ingin komentari. Bukan saja ini soal 100 hari, tapi soal seterusnya ke depan. Ini harus menjadi sikap pemerintahan, menjadi ideologi dan dasar dari cara kita ngelola negara. Stop sikap-sikap sok benar, merasa menang sendiri, dan seterusnya itu. Kita harus punya kerendahan hati dari dalam negara, menimbang bahwa kesulitan orang yang hidup di luar negara jauh lebih berat daripada mereka-mereka yang berada di dalam negara. Maka yang berikutnya yang harus kita lakukan adalah memperkuat kelembagaan atau memperkuat institusi di sekitar Presiden. Saya pernah mengusulkan pada saat 100 hari pemerintahan bahwa Presiden memerlukan penguatan 3 kelembagaan. Pertama adalah penasehat. Presiden itu perlu tenang, dia perlu mengambil keputusan yang baik, dia perlu sikap dingin terhadap persoalan, dia nggak boleh gusar, dia nggak boleh marah, dia nggak boleh kelihatan tidak konsentrasi, maka dia memerlukan penasehat. Seharusnya Pak Ma'ruf itu bisa menjadi penasehat, asalkan difungsikan. Tapi saya tahu ada elemen-elemen yang menjauhkan Pak Jokowi dengan Pak Ma'ruf. Sayang sekali, padahal Pak Ma'ruf orangnya enak, orangnya itu relax, dan dia bisa menjadi teman yang baik bagi Presiden kalau difungsikan. Tapi kalau tidak difungsikan, ya akhirnya seperti sekarang. Yang kedua adalah dapur. Presiden nggak boleh salah. Presiden tuh datanya harus akurat. Screening informasi yang masuk ke telinga Presiden itu ada yang harus mengkalibrasi. Nggak boleh Presiden itu salah posisi. Nggak boleh Presiden itu salah mengucapkan, salah data, salah momentum juga termasuk di dalamnya. Karena itulah dapur Presiden harus diperkuat. Ini yang bertugas untuk melingkari Presiden hari-hari, membuat dia updated, membuat dia mengerti dan relevan. Jangan sampai Presiden buka mulut salah, jangan sampai Presiden berada di tempat yang salah pada saat yang salah. Ini semua kerja dapur yang harus dibenahi. Yang ketiga dan yang terakhir adalah operator. Para menteri, terutama para Menko itu harus betul-betul kelihatan itu menggerakkan sektornya. Karena kita terlalu banyak masalah dan kita sudah membentuk semua lembaga, yang lembaga-lembaga itu ada koordinatornya. Ada koordinator Polkam, ada koordinator ekonomi, ada koordinator Kesra, ada koordinator maritim. Selama ini yang kelihatan terlalu menonjol dan akhirnya dicurigai oleh orang adalah koordinator maritim. Maritim ngurusin masalah COVID, padahal itu urusan Kesra. Maritim ngurusin masalah Polkam kadang-kadang, padahal itu masalahnya Polkam. Maritim pokoknya semuanya. Akhirnya itu yang membuatnya nampak tidak oke. Padahal operator ini harus berjalan seimbang. Semua harus kelihatan itu sibuk, semua harus kelihatan setiap hari ada kerja dan ada kesibukan yang membuat program pemerintah itu meluncur dan tereksekusi ke seluruh penjuru Nusantara dan ke semua anak bangsa Indonesia. Tidak ada yang ditinggal, no one left behind di dalam situasi seperti sekarang. Ini krisis. Krisis ini harus nampak pada wajah operator pemerintah bahwa mereka kelihatan sigap, sibuk, ya kan, care, perhatian, ya, tulus, bekerja siang dan malam, membuat rakyat itu melihat bahwa pemerintahan dan negara sungguh-sungguh ngurusin situasi ini. Nah, inilah orkestra yang seharusnya dimainkan oleh Presiden, dan seharusnya Presiden ditemani untuk memainkan orkestra ini. Tetapi kalau tidak, rekonsiliasi gagal. Ya, Presiden tidak punya nasihat, penasehat dia gusar sendiri. Presiden dapurnya bobol, sering salah tempat, salah posisi. Presiden kemudian tidak ada yang mengambil alih pekerjaan-pekerjaannya sehingga dia marah. Kabinet lambat, dana cair baru sekian, ini belum tersalurkan. Ini menampakkan kepada kita semua bahwa ada pesimisme di dalam negara, dan itu tidak boleh terjadi. Dalam situasi krisis ini kita harus optimis, kita harus percaya bahwa kita bisa, dan kita harus percaya bahwa kita akan keluar dari semua ini. Lebih dari semuanya, ini negara Pancasila.
yang berketuhanan yang Maha Esa. Kita harus menghadirkan hati dan nurani di dalam memimpin. Agama tidak boleh kelihatan seperti ditinggal. Agama adalah sandaran. Agama adalah jiwa bangsa kita ini. Kalau jiwa bangsanya ditinggal, matilah bangsa ini. Karena itu jangan ada permusuhan dengan ulama, jangan ada menteri agama, jangan overacting, jangan mau larang sana larang sini. Jadilah orang tua bagi orang-orang yang sedang senang dengan menikmati agama. Agama tidak mengajarkan ekstremitas, agama tidak mengajarkan terorisme, agama mengajarkan peace of mind, kedamaian, ketulusan hati, kejujuran, kemartabatan, harga diri. Hal-hal yang mulia yang kita perlukan untuk membangun manusia Indonesia, melakukan revolusi mental ke depan. Jadi itu yang saya lihat ya. Mudah-mudahan ini ada yang mendengar dan merenungi gitu, bahwa hari-hari gini adalah hari-hari kebersamaan.